Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, senang sekali saya mendengarnya. Semoga dalam belajar dan juga berdiskusi pagi kita semua. Oke, di sini kita akan berdiskusi dan juga membahas. Di sini baru tertulis ya, tentukan pilihan terbaikmu. Di sini teman-teman kalau melihat dan juga semua. Oke, jadi ketika kita membaca nih tentukan pilihan terbaikmu, berarti kita disediakan beberapa pilihan yang dimana kita cuma diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dan memiliki keputusan yang tepat dalam memilih keputusan dalam hidup kita. Oke, selanjutnya agar tidak penasaran kita lanjut aja. Oke, sebenarnya salah jurusan itu mitos atau fakta sih gitu kan. Nah, pasti teman-teman sering banget kan denger, aduh kok tugasnya susah banget sih, kok mata kuliahnya kayak gini, ajarnya kayak gini. Nah itu kita sudah menyimpulkan bahwa aduh aku salah jurusan nih, fix pasti aku salah jurusan. Pasti teman-teman sering banget kan denger dari saudara atau mungkin kakak kelas, mereka tuh salah jurusan karena beberapa faktor tersebut. Nah, sebenarnya mereka tuh benar-benar salah jurusan. Apakah salah jurusannya yang salah, orangnya yang salah, tugasnya yang salah atau apanya? Oke, cari tahu dulu isinya apa. Oke. Nah, di sini ada kunci. Nah, ini bukan kunci biasa. Ini adalah minat, kemampuan, dan juga tujuan karir. Nah, do you dare to discover its secret? Jadi kita akan mengungkap kerahasiaan dari kunci tersebut sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Let's go. Nah, Nah, kamu mengamati kunci seolah tahu kamu akan membuat keputusan penting. Jika harus memilih jurusan kuliah, mana yang akan kamu prioritaskan? Nah, ada dua pilihan. Ada jurusan yang disarankan banyak orang dan juga jurusan yang sesuai melanjutkan studi lanjut, sekolah jurusan. Pasti kita tidak dijauh-jauhkan dari beberapa masukan orang lain, mungkin dari teman kita, saudara kita, orang tua kita, kakak dari ini, terus kalau kamu udah lulus pasti kerja ini kamu jurusan ini deh banyak banget tahu ininya ini bla bla bla. Banyak sekali pasti masukan-masukan yang diberikan kepada kita ketika kita akan memutuskan sesuatu pilihan berdasarkan orang lain atau berdasarkan minat dan ketertarikan kita sendiri. Oke. Jika kita memilih jurusan sesuai dengan minat dan ketertarikan kita, coba kita lihat ya. Oke, jadi selain minat, kita tuh juga tetapi jauh dari kemampuan kita, pasti membuat proses belajar kita terasa lebih berat. Jadi, mungkin kita minat pada suatu bidang tertentu, tetapi ternyata kemampuan kita tidak tinggi. Kecuali jika kita membahas tentang bakat. Bakat pasti kita akan punya kemampuan lebih dalam bidang tersebut, tetapi mungkin minat kita yang kurang, jadi kita kurang tertarik untuk menjalaninya, kemampuan itu. Sedangkan jika kita minat tapi tidak punya kemampuan, itu juga proses belajar kita semakin berat juga karena kita tidak ada kemampuan, kita belajar dari nol, kemudian kita juga tersebut. Oke, di sini ada pintu. Kira-kira pintu ini isinya apa ya? Oke, apa yang perlu dipikirkan selain minat dan kemampuan kita? Jurusan yang sedang viral dan banyak diminati, atau prospek dan tujuan, pasti kita memikirkan, aku mau jadi dokter, makanya aku harus jurusan FK atau FKG atau FK Fakultas Kedokteran Hewan atau dan lain sebagainya. Kalau aku mau jadi guru, aku harus pasti kita punya goals, kita punya tujuan, kita punya cita-cita pekerjaan apa yang akan kita pilih sehingga kita bisa menentukan jurusan apa yang sesuai terhadap cita-cita kita. Oke, jika jurusan yang dipilih berbeda dengan pekerjaan impian, apakah itu berarti salah jurusan? Nah, banyak sekali teman-teman yang itu kan pas itu jurunya lain gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa meskipun kita berkuliah dengan jurusan tertentu, kita masih punya skill atau kemampuan lain yang kita pelajari di perkuliahan, kemampuan yang kita optimalisasi ketika kita berkuliah. Mungkin kita punya leadership, kemudian teamwork, kemudian manajemen waktu kita bagaimana, kemudian bagaimana kita membahas yang mungkin berbeda dengan jurusan kita bidangnya, sehingga kita belajar di sana melalui organisasi, kemudian komunitas dan sebagainya, sehingga itu bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita di sana. Oke,
Ketika seseorang merasa kesulitan memahami mata kuliah pada semester awal, apakah itu berarti ya di perkuliahan kita mungkin punya ekspektasi terhadap jurusan atau mata kuliah yang ada pada bidang yang kita minati. Tetapi kita kurang informasi yang akan kita ambil. Terkadang kita kurang searching, kurang mencari tahu apa saja yang bisa dipelajari, bidang apa saja, kemudian prospeknya di mana saja. Sehingga ekspektasi kita tidak terpenuhi ketika kita sudah menjalankan proses kuliah. Sebenarnya belum tentu ya kita salah jurusan, tetapi mungkin saja kesalahan kita adalah kurang mencari tahu atau mendalami kemampuan kita, minat kita, dan juga apa saja yang kita pelajari di jurusan yang akan kita ambil. Terlebih dahulu, arah yang jelas atau keberuntungan. Sebenarnya dua-duanya itu juga berpengaruh terhadap masa depan kita. Keberuntungan itu kita juga tidak memungkiri bahwa kita juga pasti mendapatkan suatu kebaikan kita, orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mempunyai arah yang jelas, ketika punya goals, kita pasti mengetahui proses apa yang harus kita lalui, bagaimana step-step yang harus kita lewati untuk Oke, mungkin itu saja eh, diskusi pada pagi hari ini. Apabila masih ada hal yang perlu dipertanyakan atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan lagi, bisa kita berada kurangnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.